Merindu pagi buta. Masih terlihat gelap sunyi dan sepi. Menumbuhkan sebuah rasa hawa dingin sejuk. Menakjubkan. Menanti indahnya Surise. Dini hari itu Fahmi, lelaki yang 2 tahun lalu baru saja lulus dari pesantren Al-Mubarokah di kota Jawa Tengah. Ia duduk bersila di atas sajadahnya dengan menata hati dan pikirannya pada hafalan Al-Qurannya agar tetap terjaga baik. Sampai azan subuh berkumandang barulah Fahmi menghentikan deresnya. Fahmi berucap Alhamdulillah dan mendengarkan sampai lantunan panggilan indah itu usai. Tak lupa Fahmi berdoa dan dilanjutkan dengan sholat sunnah fajar dan sunnah qobliyah. Mi. Suara halus nan lembut itu membuat Fahmi menghentikan hafalan Al-Qurannya. Dalam. Bu. Fahmi menyahut. Ia tutup Al-Qurannya dan ia letakkan pada meja kecil di belakangnya. Baru saja Fahmi berdiri. Ibunya sudah berada dalam kamar putranya. Kamu sudah sholat sunnah? Sudah. Bu. Tadi juga ibu sudah sholat sunnah di kamar. Kita sholat subuh dulu. Ibunya mengambil posisi untuk menjadi makmum. Mumtazah mana bu? Resah Fahmi ketika sang ibu menyuruhnya segera sholat. Sedangkan adiknya Mumtazah belum terlihat. Adikmu sedang uzur haid. Sudah cepat sholat. Nanti keburu siang. Fahmi mengangguk lalu membenarkan posisinya dan mengimami. Matahari sudah memberikan kehangatan. Sinarnya begitu cerah hingga awan-awan di atas sana begitu terlihat biru menawan. Fahmi keluar dari kamarnya membawa beberapa kitab untuk materinya di hari itu. Tepatnya materi untuk para santri Darul Falah. Ia masih teringat ketika Bapak Kiai Gufron meminta Nanya untuk menjadi salah satu pengajar di pesantrennya. Waktu itu Pak Kiai beserta istri dan putrinya, Roudotul Jannah, gadis yang masih berumur 21 tahun, yang sekarang masih berpesantren di Jawa Timur. Jannah, panggilannya, terlihat sangat anggun dengan balutan gamis putihnya yang dipadu dengan jilbab hitam. Assalamualaikum Pak Kiai. Fahmi mencium punggung tangan lelaki lansia itu, lalu menelungkupkan kedua telapak tangannya memberi salam kepada tamu perempuan. Fahmi duduk di samping ibunya. Begini Nak Fahmi. Saya meminta Nak Fahmi untuk mengajar di pesantren. Kebetulan 1 minggu yang lalu pengajar santri menikah dan sekarang tinggal di luar kota. Saya sudah srek sama Nak Fahmi. Apalagi Nak Fahmi kan sudah pernah belajar banyak kitab-kitab di pesantren. Besok jam 7 pagi Nak Fahmi ke pesantren ya. Selesai ngaos ngaji biasa ya sampai jam 4 sore. Pak Kiai memperhatikan detil lelaki yang berada di depannya itu. Jika Pak Kiai yang meminta, saya tidak bisa menolak. Sebab Pak Kiai juga salah satu guru saya. Fahmi tersenyum. Ia tak sedikit pun untuk melirik ke Jannah. Padahal Jannah duduk tepat di samping Pak Kiai. Jannah juga tak pernah mengangkat kepalanya ketika berhadapan dengan orang lain. Sekalipun itu Fahmi, tetangganya sendiri. Ya sudah. Saya pamit nggih. Besok jangan lupa ya. Saya yakin para santri bisa lebih giat belajar jika ustadznya seperti Nak Fahmi yang begitu rajin. Fahmi tersenyum lalu menyalami Pak Kiai yang sudah berdiri. Fahmi memasuki kelas 3 alias santri istri perempuan yang materi kitabnya sudah lumayan lebih tinggi. Terlihat para santri begitu tenang membaca-baca kitab nazonnya yang hari itu harus distorkan pada ustadznya. Begitu juga dengan Mumtazah, adiknya yang memang meraup ilmu di pesantren itu. Satu persatu santri istri berdiri di tempatnya dan menyetorkan. Fahmi tak pernah memberi sanksi berat pada murid-muridnya jika hafalan yang ia berikan tidak habis dimakan para santri. Biasanya Fahmi malah mengulang menerangkan materi yang belum dipahami oleh santri. Angin berhembus sepoi-sepoi, membuat rerumputan, bunga-bunga, ranting kecil, pohon-pohon ikut bergerak mengikuti arus. Begitu pula dengan bumi dan langit yang ikut berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Fahmi masuk ke dalam rumah Pak Kiai karena pagi tadi Pak Kiai menyuruhnya untuk ditemui ketika jam sekolah usai. Assalamualaikum. Fahmi menyalami tangan itu lalu duduk di sofa panjang. Waalaikumsalam, jawab Pak Kiai. Pripun Pak Kiai? Punten sekali nak. Begini. Besok Jannah harus wangsul pulang ke pesantren. Waktu liburannya sudah habis.
Jadi besok saya dan istri harus mengantarkan Janah ke Jawa Timur. Fahmi mengangguk-anggukan kepalanya. Saya ingin. Ketika saya dan keluarga Kesa berangkat nak Fahmi yang mengurus pesantren ini. Lanjut Pak Kiai. Enggak Pak Kiai insya Allah. Alhamdulillah. Jawab Pak Kiai. Lalu keluarlah gadis dengan balutan gamis hijaunya dari balik pintu itu membawa 2 cangkir gelas berisi teh hangat. Fahmi sempat menatapnya. Namun buru-buru ia buang. Janah kembali masuk setelah Janah meletakkan teh di atas meja. Pagi itu suasana pondok pesantren Darul Falah masih terasa sama. Damai dan ramai oleh para santri yang berlalu lalang di area pesantren. Tapi entah kenapa ketika ia melihat Janah pergi dengan mobil sedan coklat itu terasa hambar hatinya. Berkali-kali Fahmi menanyakan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Kenapa aku jadi seperti ini? Fahmi tetap berusaha baik-baik saja sekalipun sejujurnya hatinya tak dapat ia mengerti. Malam itu seusai ngajar diniyah malam di pesantren, Fahmi bermunajat dan iktikaf kepada Sang Halik, Allah Azza wa Jalla. Di masjid pesantren tiang jaler laki-laki. Ia terus menghalafal Al-Qurannya tanpa henti berharap bayang-bayang wajah gadis itu cepat hilang. Namun entah mengapa sampai 3 hari lamanya Fahmi melakukan itu hingga ia hatam Al-Quran sehari 1 kali masih saja wajah Janah membayanginya. Bahkan ia merindukan gadis itu. Ia doakan Janah dalam setiap sholatnya. Ya Allah ya Rabbi yang maha mengetahui segala urusan manusia juga hati dan jodoh. Hamba memohon segala yang hamba minta padamu. Salah satunya adalah jodoh yang terbaik untuk hamba. Istri yang dapat memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Hamba tak dapat berbuat apa-apa selain meminta padamu untuk tolong jagalah wanita yang berada di sana. Hamba merindukannya. Merindukan akhlak, sopan santun dan kepribadiannya yang solehah. Jika engkau meridoi maka dekatkanlah. Tapi jika engkau tidak berkenan, hamba mohon biarkan hati hamba menemukan yang lebih engkau ridoi. Fahmi menitikan air matanya hingga ia tak sadar ia tertidur dalam itikafnya. Hari-harinya teramat berat ketika nama Janah terus-menerus menyelimuti hati dan otaknya. Janah, putri dari Bapak Kiai terpandang. Jika diibaratkan adalah seperti matahari yang selalu bersinar mengalahkan sinar rembulan dan bintang. Fahmi sempat sholat istikharah beberapa kali. Jelas terasa dalam mimpi itu. Janah berdiri beberapa meter darinya. Janah tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Fahmi. Lalu Janah masuk ke pesantrennya. Fahmi terbangun ia langsung beristighfar. Nafasnya masih teratur. Mungkin dalam mimpi itu Janah ingin menyelesaikan pesantrennya dulu. Fahmi memberanikan dirinya menemui Pak Kiai yang sedang duduk di ruang tengah. Fahmi menceritakan apa yang sedang terjadi pada hatinya beberapa minggu ini. Tak sanggup jika harus mengurung diri dalam kerinduan. Fahmi juga memberikan secarik amplop surat untuk Janah. Cirebon 17 Rayap 1436 H. Assalamualaikum wahai Raudotul Janah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak keberkahan. Janah, maafkan jika saya lancang mengirimimu surat. Tapi ini kejujuran hati yang harus saya katakan. Uhibuki huban syadidan. Zaujatan abadan. Ya Raudotul Janah. Fahmi kembali menghafal Al-Qurannya. 1 juz lagi ia hatam. Dan Fahmi menspesialkan nama Janah untuk doa-doanya menjadi daftar berikutnya setelah keluarganya. Itu hataman ketiganya di bulan puasa. Masih sekitar 23 hari lagi lebaran datang. Kerinduan itu kembali hadir ketika Fahmi menyebut nama Janah dalam doanya bahkan dadanya berdesir hebat. Terdengar suara pintu kamarnya dibuka namun Fahmi tak menoleh karena masih dalam tahap hataman. Selesainya doa hataman dirampungkan Fahmi melirik meja yang berada di belakangnya. Ada ponsel dan secarik amplop coklat. Fahmi meraih amplop itu lalu membuka. Kediri 25 Rayap H. Assalamualaikum Mas Fahmi. Alhamdulillah Janah sehat. Bagaimana dengan kabar Mas Fahmi dan keluarga? Semoga sehat juga. Terima kasih atas kejujuran Mas Fahmi. Janah senang membacanya. Insya Allah Abah dan Umi akan menjelaskan semuanya. Wassalamualaikum Fahmi tercengang membaca balasan surat dari Janah.
Kertasnya basah terkena tetesan air mata. Baru saja tadi pagi Pak Kiai mampir ke rumahnya membicarakan hal yang menjadi hari-harinya merindu. Dan Pak Kiai beserta istri merestuinya. Insya Allah bulan Syawal acara walimah akan dilaksanakan. Rindu itu kembali hadir dan hadir lagi. Fahmi menahan rindunya dengan doa-doa untuk calon istrinya sampai akhir waktu yang sudah Allah perkenankan untuk keduanya bertemu dalam satu jiwa karena ibadah.